Kalian pasti pernah ya main satu game yang ada levelnya, terus teman kalian itu udah ada yang pernah nyelesain gamenya di level tertinggi. Terus dia cerita ke kalian nih tentang apa yang harus kalian hindari, apa yang harus kalian lakukan, semuanya dia tahu karena dia sudah mengalami sendiri. Dia sudah melewati berbagai kesalahan sampai di level tertinggi. Menurut saya di dalam hidup itu sama seperti game yang ada levelnya, terutama dalam memulai bisnis ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah punya pengalaman membangun banyak bisnis, jatuh bangun dan dia sampai di titik tertentu, maka akan sangat oke kalau kita bisa menerapkan insight yang disampaikan oleh orang itu. Nah, kebetulan saya pribadi juga sudah menjalankan lumayan ya, lebih dari 5 bisnis sampai dengan sekarang. Dan baru-baru ini saya punya beberapa pemikiran gitu ya terkait apa yang penting di dalam bisnis. Nah, ini saya ingin sampaikan di video ini. Jadi ini cocok untuk kalian yang baru ingin bisnis ataupun punya bisnis yang baru benar-benar berjalan. Ada 4 hal ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah dari sisi perekrutan karyawan. Pada saat kita mau mulai bisnis, pasti satu ketika kita akan rekrut karyawan. Entah itu di awal langsung rekrut, misalnya mau mulai restoran. Pasti langsung rekrut kan, ada waitressnya, ada kasirnya. Atau di awal kita kerjain semuanya sendiri, tapi lama-kelamaan ketika bisnisnya sudah menjadi lebih besar, kita mulai merekrut orang. Di sini prinsip utamanya yang ingin saya tekankan adalah merekrut lama tapi pecatnya cepat. Jadi pada saat merekrut itu jangan terlalu cepat. Pastikan yang kita rekrut ini sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Banyak sekali orang yang terburu-buru. Jadi baru interview 10 orang, dia ngerasa kayaknya nggak ada nih kualitas yang gue mau di luar sana. Dengan asumsi seperti itu. Jadi akhirnya dari 10 yang ada, dia pilih yang paling oke dari yang seadanya. Nah ini nggak oke. Kalau kita mau bikin bisnis yang benar-benar bagus gitu ya, punya produk yang bagus, customer service yang bagus, terus internalnya juga bagus, ya kita harus tunggu sampai dapat orang yang oke gitu. Apalagi kalau kita ini memulai suatu bisnis yang ujungnya nanti jadi gede, biasanya orang-orang yang di awal join bisnisnya itu kan berpotensi menjadi leader dalam bisnisnya ya, dalam jangka panjang. Dia kerja, dia ngerti operasional, dia naik jadi manajer, dia naik jadi kepala divisi, kemudian dia naik jadi direktur. Nah, orang-orang ini nih, itu harus yang kualitasnya bagus. Gitu ya, pastikan sesuai dengan yang kita set. Jadi barnya harus di set high, set the bar high. Ya, jangan rekrut terlalu cepat. Tapi kalau pecat harus cepat. Memang nggak bisa dipungkiri, apapun cara yang kita lakukan, pakai tes IQ, kemudian kita tanya referensi, segala macam kita lakukan pasti ada aja yang kelewat. Yang kelewat itu maksudnya orang yang kualitasnya nggak oke. Oh ternyata dia jago desain nih, tapi dia suka berpolitik. Setiap bulan atau 2 bulan tuh sering banget dengar masalah yang muncul dari dia nih. Nanti dia grouping sama yang ini, terus memusuhi karyawan yang ini. Sifat toksik seperti itu, kalau misalnya nggak dikeluarkan dengan cepat, itu akan merusak keseluruhan perusahaan. Jadi sebagai owner harus cepat cut-nya. Ya, rekrutnya lama, tapi ketika mau pecat, pecatnya cepat gitu dan jangan gak enakan. Banyak orang kayak gitu. Dia ngerekrut, dia ngerasa dia menghidupi orang ya dan dia ngerasa nggak enak kalau dia pecat nanti gimana keluarganya segala macam. Kita pecat bayar pesangon sesuai dengan peraturan dan kita punya pemikiran itu harus untuk menyelamatkan bisnis ini. Bisnis ini harus jalan, harus sustainable, harus performanya baik, harus bisa jangka panjang. Jadi jangan gak enakan. Kalau memang harus keluarin ya keluarin. Dan keluarinnya harus cepat. Semakin lama, cost-nya semakin besar. Dan damage-nya semakin besar ke perusahaan. Ini yang pertama. Yang kedua, itu adalah bisnis kamu itu adalah refleksi dari ilmu di dalam kepala kamu. Ya, bisnis kamu adalah refleksi dari ilmu di dalam kepala kamu. Jadi kalau misalnya seorang owner ilmunya cuma di segini, di level 1/10, ya bisnisnya segini. Tapi kalau seorang owner ilmunya itu di level 10/10, ya bisnisnya sebesar itu. Jadi pebisnis yang besar ya sampai level konglomerat dengan pebisnis yang biasa tentu ada gap dari sisi ilmu di berbagai bidang. Jadi yang ingin saya tekankan adalah kalian harus agresif dalam menambah ilmu. Banyak orang yang bilang, enggak lah Pak, bisnis itu enggak ada ilmunya. Bisnis itu memang di lapangan kita belajar aja. Enggak, ada ilmunya, ilmu teknis bisnis. Contohnya apa? Misalnya, kalian ingin beriklan, pakai Meta Ads, pakai TikTok Ads, pakai Shopee Ads. Itu di dalamnya ada trik-triknya. Kemudian ada hal-hal yang kita harus pahami supaya iklannya kita efisien. Kemudian ada metrik-metrik yang harus kita pahami, misalnya ROAS gitu. Oh, kita keluarin uang
pendapatannya berapa, rasionya berapa nih yang oke. Itu ada hal-hal yang kita harus tahu. Jadi pada saat kita beriklan, kita efisien gitu mengeluarkan uangnya. Memang kita bisa hire orang dari luar. Tapi kalau kita buta sebagai owner dan kita hire orang dari luar, bisa dibohongin gitu. Intinya sebagai owner harus punya ilmunya walaupun memang mau mendelegasikan. Contohnya lagi apa? Misalnya salah pemilihan badan usaha. Dari awal bisnisnya misalnya rencana nggak ambil pinjaman bank, nggak ambil duit dari investor, kemudian stabil di skala yang gitu-gitu aja. Kemudian pilih PT. Nah, padahal pemilihan CV mungkin lebih tepat karena penarikan profit dari si CV yang namanya Privo itu nggak kena pajak. Sedangkan PT kena pajak nih 10% gitu ya untuk pribadi. Kecuali, ya ada pengecualiannya sih kalau diinvestasikan kembali, itu ada syaratnya. Tapi pemilihan badan usaha seperti ini kalau misalnya tahu di awal akan jauh lebih oke. Contohnya lagi apa? Hal teknis bisnis, salah penentuan harga. Gitu ya. Jadi sudah jalan, nentuin harganya itu cuma lihat harga di pasar di rata-rata. Nggak ngitung cost-nya, nggak ngitung terhadap BP-nya, nggak ngitung balik modalnya berapa lama. Jadi sebenarnya ilmu teknis bisnis itu ada. Gitu ya, makanya saya bikin aplikasi yang namanya Growin. Kalian bisa cek. Ini saya bangun di dalamnya ada ribuan ilmu teknis bisnis langsung dari praktisi ya di berbagai bidang. Yang tadi saya ngomongin semuanya ada. Gitu. Jadi kalian harus buas dalam menambah ilmu. Ya entah kalian di Growin menjadi member ataupun kalian belajar di luar terserah. Tapi kalian harus buas dalam menambah ilmu, karena itu yang membedakan kalian dengan pebisnis yang sukses di dalam industri kalian. Kemudian hal ketiga yang menurut saya penting itu adalah jangan buru-buru tarik duit dari bisnis. Nah ini biasanya problem dari pebisnis pemula nih. Baru ada keuntungan dikit dia tarik. Dia langsung tendensinya beli barang mewah untuk kasih lihat orang lain. Bisnis itu bisa bertumbuh karena ada dana. Nah dana itu bisa datang dari investor ataupun dari pinjaman bank. Atau kalau bisnisnya profitable, ya berarti dari profit bisnisnya diputar kembali. Nah ini kalau bisa di awal itu 100%. Jadi dari profit yang ada 100% digulung lagi sampai bisnisnya jadi gede. Jadi jangan buru-buru ditarik. 5 tahun sampai 10 tahun udah ikat pinggang, bisnisnya digulung terus sampai jadi gede. Nah pemain-pemain lama, orang kaya lama, ini banyak yang seperti ini. Saya kan dulu sebagai bankir ya, dan bertemu dengan banyak pebisnis di skala yang besar, dan mendengar cerita mereka, ya mereka ini seperti itu, gulung terus sampai jadi besar. Jadi, dan mereka nggak buru-buru menarik uang dari PT-nya untuk memperlihatkan kekayaan kepada teman-temannya gitu. Jadi dia benar-benar fokus, bisnisnya digedein. Walaupun memang kalian pasti bilang, oh ada kok tuh owner skincare, dia omsetnya 5 miliar, dia langsung pakai uangnya untuk jalan-jalan masih jadi gede kok. Kan bayangin kalau uangnya dia nggak tarik untuk memamerkan kekayaan itu, dan dia gulung lagi di dalam bisnisnya, pasti hasilnya bisa jauh lebih besar bisnisnya. Gitu. Jadi kalau dari saya tetap ya, kalau bisa ikat pinggang, terutama di awal-awal kita mendirikan bisnisnya ya, jangan langsung menarik uang keluar dari perusahaan, tapi digulung terus dan perlakukan diri kita sebagai profesional. Jadi kita ngambil gaji aja sewajarnya, sesuai market. Kalau kita ngisi posisi direktur, kalau kita rekrut orang dari luar ngisi posisi kita gaji berapa? Kalau kita gaji dia 20 juta, ya gaji diri kita 20 juta. Sewajarnya. Ya sesuai market rate. Nah kalau kayak gini bisnisnya lebih bisa sustainable. Kemudian yang keempat yang menurut saya sangat penting juga itu adalah pentingnya untuk fokus ke customer. Ya banyak sekali pebisnis pemula itu fokusnya ke fantasi di dalam pikirannya. Jadi kalau misalnya mau apa-apa, bikin produk baru, revisi produk, itu fantasi pemikiran dari si ownernya sendiri. Gitu. Jadi ini adalah pendekatan yang kurang tepat ya menurut saya. Ya lebih tepat itu kalau kita sering ngobrol sama customer. Dari kita belum mulai bisnis, kita ngobrol buat tahu apa yang dibutuhkan customer supaya produknya bisa direvisi. Sama ketika kita sudah launching produknya, kita ngobrol lagi sama customer untuk tahu apa yang kurang. Ini saya juga terapkan di semua bisnis saya. Bahkan di Growin, ya ini yang aplikasi pebisnis untuk nambah ilmu dan network ini, saya juga melakukan user immersion namanya. Ya, jadi tim saya itu telepon ke user-user yang sudah menjadi member, kemudian tanya ke mereka, apa sih yang kurang, apa sih yang bisa diperbaiki untuk experience yang lebih bagus. Contohnya ya input dari user itu adalah untuk mengatur kecepatan ataupun resolusi dari video. Jadi di dalam app, kalau kalian di sini ada yang udah pakai Growin, itu ada tombol setting tuh buat atur kecepatan sama resolusi. Itu datangnya dari user immersion. Gitu. Jadi menurut saya ini sangat penting sekali. Apapun bisnisnya, ya kalau kalian buka tempat laundry, buka restoran, atau kalian buka jasa pencucian sepatu, sering-sering ngajak customernya ngobrol supaya kalian tahu mereka maunya apa, kita kurangnya apa. Kalau ada dari mereka yang pindah ke orang lain, kita juga tahu itu karena apa.
supaya kita bisa revisi terus dan kita menjadi yang terbaik gitu ya. Jadi ini untuk menghindari kita berfantasi dengan imajinasi sendiri. Nah, jadi kira-kira 4 hal tadi ya yang menurut saya penting. Yang pertama dari sisi perekrutan, rekrut lama, pecat cepat. Yang kedua, bisnis kita itu adalah refleksi dari ilmu di dalam kepala kita. Jadi kalau bisa kita buas dalam menambah ilmu. Yang ketiga, jangan buru-buru tarik duit dari bisnis. Kemudian yang keempat itu fokus ke customer. Semoga berguna ya.